Halo, dengan saya Jevon di sini. Jadi saya ingin mewawancarai Vinka dengan topik investasi. Silakan perkenalkan diri dulu, Vinka. Ya, saya Vinca Resti Ilahi, umur 23. Saya lulusan S1 Administrasi Bisnis di Telkom University. Lihat ke sono nggak tuh? Terus kalau boleh tahu nih, Ceh, jenis investasi apa sih yang saat ini Cece jalanin? Aku saham aja sih, kayak ya beli kayak 1 lot 2 lot gitu kalau buat awal-awal. Nah, kenapa Cece milih jenis investasi itu? Karena itu gampang banget dipahami, terus juga bukan bebas ya kan kalau reksa dana gitu kan harus ditahan berapa lama gitu baru kita bisa cair kan. Tapi kalau saham itu ya terserah kita mau tahan berapa lama, juga simpel juga kan. Dan juga walaupun dia lebih cuan tapi dia lebih risky gitu, jadi di situ letak serunya gitu. Ya, iya. Terus tujuan utama yang pengen Cece capai itu melalui investasi itu apa sih, Ceh? Ya pastinya untuk nabung. Sebenarnya investasi ada jangka panjang sama jangka pendek kan, tapi aku sih lebih prefer dua-duanya. Jadi aku kalau investasi itu aku bagiin jadi dua, jadi yang jangka pendek sama jangka panjang. Nah yang jangka panjang ini biasanya aku taruh di emas atau enggak di saham bank gitu. Tapi kalau yang jangka pendek itu yang risky kayak biasanya saham konglomerat gitu, kayak misalnya saham Bumi, saham apa lagi ya? Ya yang kayak risky itu sekarang tuh apa ya? PTRO kayak gitu-gitulah. Faktor apa nih, Ceh, yang paling Cece pertimbangin sebelum Cece itu nanemin dana? Jadi aku setelah gajian nih, misal gajian 10 juta nih. Nah ini 5 juta buat disimpan, buat ya simpan terserah buat apa aja, buat pribadi, 5 jutanya lagi buat investasi gitu. Cece pernah nggak mengalami kerugian dalam investasi? Aplikasi Tokbit itu kan yang namanya stream ya. Stream itu isinya orang-orang ngebacot lah di situ kan. Ngomong-ngomong kayak takutin gitu, kayak ini saham bakal anjlok, ini saham bakal tinggi. Pokoknya banyak banget yang ngomong kayak gitu. Biasanya dapat informasi terus pengetahuan gitu mengenai investasi, Ceh? Dari sosial media. Sosial media ya? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Ceh. Menurut Cece nih, kesalahan apa yang paling sering dilakuin investor pemula? Ya itu tadi, ketika hijau dia beli di hijau jual di merah, biasanya kayak gitu. Bukan beli di merah jual di hijau, karena kebanyakan orang-orang retail nggak optimis gitu. Nah, Ceh, boleh nih, Ceh, kasih kata-kata sedikit nih sama motivasi buat anak-anak muda yang baru mau mulai investasi. Jadi jangan menunggu kaya untuk berinvestasi, jadi investasilah untuk menjadi kaya gitu. Mantap, Ceh. Thank you ya, Ceh. Ya, sama-sama. Kok coba dong, kok perkenalan diri dulu, kok. Halo, nama saya Romi. Kerjaan saya penasihat saham sekaligus juga investor saham. Oke nih, jadi menurut Koko itu investasi itu apa sih, Kok? Intinya kita duit jadi duit sih, bahasa sederhananya kalau dari sudut pandang aku, karena spesialisasi aku kebetulan emang di saham yang tentang cenderung tipe investasi yang cenderung pasif. Menurut aku konsepnya gitu aja, jadi setahun kita dapat return berapa. Intinya konsepnya duit, biar duit berhubungan jadi duit aja gitu. Koko udah berapa lama kok coba investasi? Kalau untuk jenis investasi saham sih dari 2008. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, kok. Koko tertarik sama investasi itu sejak kapan dan buat apa investasi? Waktu 2008 sih coba-coba, habis itu saya masuk sekuritas, kerja jadi broker saham, habis itu jadi analis. Nah itu dari 2012 ada mama saya ikut bantuin tambahin modal gitu. Menurut Koko nih, plus minusnya investasi itu apa sih, kok? Kalau menurut aku sih itu hal yang harus penting banget untuk dilakuin ya, selama kita tahu apa yang kita lakukan gitu, bukan coba-coba gitu. Jadi metodenya mesti akurat, akurat persis gitu, bukan dengan metode yang asal. Mungkin kan investasi kan jenisnya juga ada banyak, nggak cuma di saham aja. Gimana sih, kok, cara ngebedain investasi asli sama investasi bodong? Salah satu ininya mungkin dari return yang ditawarkan. Kalau investasi bodong biasanya sih cenderung berlebihan gitu returnnya, tapi kalau
mungkin dari proses bisnisnya kali yang kita mesti pantau gitu, itu seperti apa gitu. Ada nggak nih kok kata-kata motivasi buat anak-anak Gen Z yang baru mau mulai investasi kok? Ada nggak kok kayak saran gitu atau Sarannya motivasi? invest aja langsung pakai rekomendasi aku sambil tanya-tanya sama ahlinya sebenarnya gitu ya. Nah, kalau menurut Koko nih, investasi apa yang paling menguntungkan? Sebenarnya sih lebih ke konsistensi sih, bukan yang paling menguntungkan, yang paling gede returnnya apa gimana. Karena aku udah puluhan tahun di situ di sahamnya, jadi aku pilih yang aman. Sebenarnya pilih yang aman bagi aku aja gitu. Menurut Koko sekuritas apa yang lagi bagus Kok sekarang? Sekuritas ini sahamnya atau Iya, sahamnya. Saham yang lagi bagus. Dalam situasi saat ini yang pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, saya cuman cenderung ambil yang level dividennya tinggi. Misalnya nih saham BBRI kan level dividen yieldnya udah sekitar 9% sampai 10%. Misalnya ada BBRI. Habis itu yang mau RPS ada saham Demas, MLBI. Halo, nama saya Jevon dan kedua saya ada namanya Koko Fabio. Oke, nama saya Fabio Juta Putra. Saya dari PT Kepala Bersama. Sekarang saya di Jakarta Owner, itu perusahaan bergerak di bidang konstruksi pipa Rusika di Jabodetabek. Oke kok, ini mau nanya nih kok, yang membuat Koko tertarik investasi pada obligasi dibandingkan instrumen investasi lainnya itu apa sih kok? Oke, kalau kita ngomong bicara obligasi itu kan salah satunya adalah perbankan negara, ORI, FR. Ya, mereka itu punya return yang pasti. Jadi mereka punya namanya kupon. Kupon itu kalau FR 89 contohnya kalau yang sekarang itu tuh dia 6,8%. Cair selama 6 bulan dan potongan pajaknya cuma 10%. Beda sama deposito. Deposito kapital rata-rata 2%. Tapi potongan pajaknya 20%. Jadi dari pajak aja itu 20%. Kayak gitu. Jadi kalau kamu punya uang 10 juta, daripada kamu taruh deposito, kamu taruh di obligasi. Dan itu safe. Uang kamu paling dikit itu akan beranak karena kamu dapat kupon. Jadi kamu dapat 10 juta, itu mungkin dapat, ya itu hitungannya kita ngomong karena dapat 150.000, itu beranak uang kamu. Jadi kamu bisa langsung dapat sekarang. Dan kalau kamu butuh liquid, itu cepet banget. Jadi masa kamu dapat tambahan lagi. Koko itu mulai investasi sejak kapan? Startnya mulai dari kerja. Dari kerja. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan soal investasi itu, Koko lebih prefer emas, saham, atau properti nih kok? Oke. Itu tergantung dari kalau aku ya, Iya. Oke, jujur kalau aku orang yang suka dengan medium risk. Jadi investasi itu ada yang low risk, medium risk, sama high risk. High risk itu saham, yang tadi kamu bilang. Saham itu masuk yang high risk. Emas sama properti termasuk yang low risk. Kenapa? Karena harganya cenderung udah pasti naik. Aku bakal lama returnnya. Nah, kalau kamu nanya aku pasti prefer pilih yang emas karena lebih mudah didapat. Nah, kok kalau misalkan Koko diberi modal 100 juta nih hari ini, Koko lebih milih beli emas atau nabung properti gitu? Kalau 100 juta, tetap emas. Emas. Oke, kalau untuk hari ini ya, Iya. kalau hari ini kan kebetulan aku tahu harga emas mungkin lagi agak stabil ya, sedangkan properti lagi agak kurang bagus karena ketidakpastian global. Nah nih kok, jika ada seorang anak muda nih yang baru mau mulai investasi, strategi yang bisa Koko saranin itu membangun kekayaan melalui apa? Emas atau properti nih kok? Kalau untuk anak muda. Untuk anak muda ya, pilihan yang sulit ya. Gini, jujur kalau aku tetap mulailah dari emas. Zaman sekarang ini kan uang lebih sulit cari ya, kayak gitu ya. Dan kalau kamu mau invest properti, zaman sekarang jujur deh, milih Gen Z lah. Gen Z itu pasti sekarang kalau dapat rumah, kecuali memang dia dari keluarga yang kaya banget, itu pasti KPR. Dan kalau KPR, kamu udah kalah dulu sama bunganya. Tapi emas, apakah ada bunga yang dirugikan? Tidak ada. Jadi memang tetap better emas untuk pemilihan properti untuk zaman sekarang. Kalau dari aku sih aja. Kesalahan besar apa yang sering dilakukan investor pemula nih kok saat berinvestasi emas atau properti? Oke, mereka gini, jangan
jadikan patokan, kita ngomong emas ya, jangan jadikan patokan kamu investasi emas untuk bisa mendapatkan capital gain secara cepat. Orang berpikir investasi itu maunya, oke, gue mau dapat keuntungan nih, dapat margin segera nih, nggak bisa. Karena bukan, meskipun oke terlihat akan naik, tapi kita nggak bisa tahu dia kapan akan naiknya. Gitu, kalau kamu untuk cepat ambil saham, tapi kamu harus tahu juga resikonya, bisa juga rugi kayak gitu. Jadi kesalahan yang biasa dilakukan adalah mereka berpikir mereka bisa beruntung, padahal nggak bisa kayak gitu ya. Itu mungkin kadang disebabkan kurang knowledge aja sih biasanya sih kayak gitu. Ini apa? Thank you banget Jepon, sama-sama senang interaksi sama kamu, ngobrol.